Selamat sore, selamat bertemu kembali di dalam acara Perayaan Ibadah Paskah KPPW Jemaat Sidoarjo yang akan dilayani oleh hambanya Ibu Pendeta Anggara. Ibu-ibu kekasih Tuhan yang cantik-cantik dan yang tetap semangat, sukacita, walau dalam suasana pandemi sekalipun, kita patut bersyukur dan bangga memiliki Allah seperti Yesus Tuhan yang selalu mengasihi kita, dan penyertaannya hingga saat sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk merayakan Paskah. Dan terima kasih banyak buat ibu-ibu panitia yang selalu eksis dan tetap strong dalam melayani Tuhan. Terpujilah Tuhan. Marilah kita satukan hati, kita masuk dalam hadirat-Nya dengan memuji Kidung Jemaat 188 bait yang pertama dan kedua. Kristus bangkit, soraklah. Mari kita berdoa mohon pimpinannya. Kami bersyukur Bapa yang mulia, yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami tinggikan dan yang kami agungkan. Kami datang ya Tuhan, dengan segala kekurangan dan kelemahan kami. Mohon kiranya kuasa-Mu menyucikan segenap hidup kami, sehingga kami dilayakkan untuk memuji, menyembah dan menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kami mengalami perjumpaan ilahi dan merasakan perubahan hidup yang berkemenangan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, curahkan wibawa kerasulan sehingga sanggup menyerukan suara kenabian dengan penuh urapan dan otoritas Allah Surgawi, menyampaikan isi hati Tuhan dan menyingkapkan rahasia firman-Mu dengan penuh hikmat. Urapi setiap ibu-ibu yang ambil bagian dalam pelayanan sore hari ini. Biarlah Roh-Mu yang memimpin seluruh rangkaian acara dari awal hingga akhirnya. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Kristus Tuhan. Glory, haleluya. Amin. Kasihnya
Tiba saatnya kita akan menerima berkat firman Tuhan melalui hambanya. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 40, Ajaib Benar Anugerah. Salam Patunggilan, para kaum wanita GKJW Jemaat Sidoarjo. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Maka mari saat ini kita mohon tuntunan dan terang dari Roh Kudus. Kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang Maha Kasih kepada setiap umat-Nya, pada saat ini kami bersyukur Tuhan, Engkau memperkenankan kami untuk kami membangun persekutuan. Sekalipun kami terpisah jarak, Engkau sendiri yang menyatukan kami saat ini. Bapa, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka kiranya kami diterangi oleh Roh Kudus itu sendiri, sehingga kami dikuatkan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Demikian juga kami pun dikuatkan untuk melakukan firman itu di dalam hari-hari kami. Bersabdalah Tuhan kepada kami siap untuk merenungkannya dan melakukannya. Amin. Pembacaan Alkitab pada saat ini akan diambil dari Injil Yohanes pada pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-16. Injil Yohanes pada pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-16. Yang demikian firman Tuhan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya
Guru. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang setia untuk merenungkan firman Tuhan, demikian juga yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Amin. Shalom. Bagaimana kabar panjenengan semua para kaum wanita GKJW Jemaat Sidoarjo? Kita bersama-sama berdoa kita semua dalam keadaan sehat, senantiasa dalam lindungan Tuhan. Saat ini kita bersyukur kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kita, karena kita saat ini diberi kesempatan, diperkenankan untuk merayakan Paskah KPPW GKJW Jemaat Sidoarjo di tahun 2021 ini. Dan perayaan Paskah kita saat ini diterangi oleh sebuah tema, Selamatkan Indonesia. Selamatkan Indonesia. Dan subtema yang akan bersama-sama kita gumulkan pada saat ini adalah peduli kasih terhadap sesama. Ketika kita berbicara tema ini dan subtema ini, ada 3 buah cerita yang ingin saya bagikan kepada panjenengan semua. Cerita pertama adalah kisah mengenai seorang bapak, sebut saja Bapak A, yang baru saja pulang dari luar negeri, plesir, jalan-jalan. Nah, tetangganya ini adalah tetangga-tetangga yang kepo, yang ingin tahu ada cerita apa saja di balik perjalanan Bapak A ini ke luar negeri. Berangkatnya bagaimana? Pulangnya bagaimana? Ada cerita apa? Kemana saja? Oleh-olehnya mana? Begitu ya. Lalu para tetangga-tetangga ini akhirnya mengajukan serentetan pertanyaan begitu ya kepada Bapak A. Nah, jawaban Bapak A ini singkat, simple, pendek. Bisa ditebak apa jawaban Bapak A? Jawabannya adalah capek. Hanya itu. Saya capek setelah jalan-jalan ke luar negeri. Setelah sekian lama dia jalan-jalan, banyak tempat yang ia kunjungi, ternyata yang paling melekat di ingatannya adalah kelelahan tubuhnya karena dia jalan-jalan itu. Itu cerita pertama. Cerita yang kedua adalah kisah mengenai ibu. Kita sebut saja Ibu B yang baru saja mendapatkan kenaikan jabatan, promosi di pekerjaannya. Rekan kerjanya yang ikut senang, ikut bahagia, ikut bersyukur karena Ibu B ini akhirnya mendapatkan kenaikan jabatan, promosi di pekerjaannya, memberikan ucapan selamat kepada Ibu B. Selamat ya Ibu ya, selamat untuk tanggung jawab baru, selamat untuk berkat Tuhan, semoga karir kedepannya semakin baik, begitu. Nah, respon Ibu B ketika mendapatkan serentetan ucapan selamat itu ternyata mencengangkan responnya. Responnya begini, jawabannya begini. Seneng apanya? Enak apanya? Tanggung jawab tambah itu pusing. Tambah pusing saya. Tambah pusing saya. Itu respon dari Ibu B. Saya langsung ke cerita yang ketiga ya. Cerita yang ketiga adalah cerita mengenai seorang opa yang baru saja merayakan pertambahan usianya. Jadi opa C, kita sebut saja opa C ini baru saja ulang tahun. Nah, anak-anaknya, cucu-cucunya pada ngumpul lalu memberikan ucapan selamat kepada opa C. Opa selamat ulang tahun, selamat bertambah usia, Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Nah, ternyata jawaban Opa C adalah, umurku ini bukannya bertambah, umurku ini berkurang. Aku ini semakin mendekati kematian. Dari ketiga cerita tadi, kita akhirnya tersadar bahwa cara kita memandang objek,
cara kita memandang peristiwa, cara kita memandang kejadian, itu sangat tergantung dari bagaimana respon kita. Apakah itu positif atau optimis, atau kebalikannya? Apakah itu negatif atau pesimis? Semua itu tergantung dari cara kita untuk memandangnya. Peristiwanya bisa sama, kejadiannya bisa sama, objeknya bisa sama, berkatnya bisa sama, tetapi ketika kita melihat dengan cara pandang yang berbeda, ternyata responnya juga akan berbeda. Hal itu sama dengan gelas ini. Beberapa dari panjenengan semua mungkin menilai bahwa gelas ini setengah kosong. Ya memang ada ruang kosong. Tetapi beberapa dari kita mungkin memandang gelas ini setengah isi. Setengah isi, setengah kosong. Semuanya tergantung dari apa? Tergantung dari cara pandang melihat gelas ini, melihat ruang kosong ini, dan melihat isi air di gelas ini. Nah, seringkali dalam kehidupan pun kita seperti itu. Ketika kita memandang peristiwa, kita mungkin terlalu sibuk dengan tangisan kita, dengan kesedihan kita, dengan masalah-masalah kita, sehingga tidak ada tempat bagi hati kita, bagi mata kita untuk melihat air kehidupan pemberian Tuhan. Nah, refleksi ini pun sama sebenarnya ketika kita bersama-sama merefleksikan kisah perjumpaan Maria dengan Tuhan Yesus yang saat itu telah bangkit, saat itu telah menang melawan maut. Saya di sini mencatat ada 3 kali Maria menoleh kepada suara yang memanggilnya. Yang pertama ada di ayat yang ke-11, dikatakan bahwa Maria menjenguk kubur itu. Dan yang kedua adalah di ayat yang ke-14, dikatakan bahwa Maria menoleh ke belakang. Dan yang ketiga ada di ayat yang ke-16, dikatakan bahwa Maria berpaling. Di ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-14, ketika yang pertama Maria itu menjenguk ke kubur, dan yang kedua ketika Maria menoleh ke belakang ketika ada orang yang memanggilnya, yang sebenarnya itu adalah Tuhan Yesus. Tolehan Maria ini adalah tolehan mengenai ekspresi hatinya yang dinampakkan melalui ekspresi fisiknya, melalui bahasa tubuhnya. Sebuah ekspresi kesedihan, sebuah ekspresi ketidakrelaan, sebuah ekspresi ketidakpercayaan atas peristiwa yang saat itu dialami dan dihadapi Maria. Kenyataan bahwa kubur Tuhan Yesus itu kosong. Tidak tahu kemana ini jasadnya Tuhan Yesus. Saat itu dia begitu sedih, pesimis, negatif melihat kenyataan tersebut. Tolehan di ayat yang ke-11 dan ke-14 adalah tolehan Maria yang seolah-olah dia kehilangan pengharapan kehidupan. Seolah-olah bahwa tidak ada masa depan di depannya. Tidak ada masa depan di depannya. Namun tolehan dengan makna yang berbeda ditemukan di ayatnya yang ke-16 ketika ia berpaling dan mendapati bahwa sebenarnya yang saat tadi memanggilnya adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Ketika Tuhan Yesus memanggil Maria, saat itulah Maria sadar bahwa pikiran tadi, respon tadi, sebuah pesimistis kehidupan adalah tolehan yang sebenarnya tidak berguna. Karena sebenarnya kubur yang kosong itu justru menandakan kehidupan dari Tuhan Yesus. Demikian juga pengharapan kehidupan
bagi kita umat percaya. Namun seringkali kita seperti Maria. Kita seringkali menoleh pada masalah, menoleh pada tangisan kehidupan kita, pada kesedihan kita, pada nasib buruk yang kita alami, sehingga kita tidak mampu memiliki waktu, energi, semangat untuk menoleh pada pengharapan kehidupan di dalam Kristus itu sendiri. Tolehan yang ketiga yang dilakukan oleh Maria menyadarkan bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu bangkit, dan kita membutuhkan tolehan yang tepat di dalam kita memandang kehidupan. Dan Maria di tolehan yang ketiga memberikan respon yang tepat yang seharusnya pun kita lakukan dalam kehidupan. Di ayat yang ke-17, ketika Maria memberikan respon yang tepat ketika mendengar suara Tuhan Yesus memanggilnya, Tuhan Yesus memberikan perintah untuk pergi kepada saudara-saudaraku. Maria diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi. Setelah Maria menoleh, setelah Maria sadar bahwa pesimistis kehidupannya itu tidak berguna, maka Maria diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk beraksi di dalam kehidupannya. Menoleh kepada Tuhan Yesus itu berarti bahwa kita siap untuk melakukan hal yang positif, memiliki pikiran yang positif, dan menjadikan diri kita sebagai sarana bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan momen Paskah kita saat ini tentu menjadi momen yang berarti bagi kita untuk kembali melihat selama ini kita menoleh kemana, selama ini kita fokus kemana, selama ini kita berfokus pada hal-hal yang seperti apa. Jangan-jangan seperti ilustrasi saya tadi tentang 3 cerita orang tadi, baik Bapak A yang baru saja jalan-jalan ke luar negeri, atau Ibu B yang baru saja menerima kenaikan pangkat, atau Opa C yang baru saja menerima berkat Tuhan melalui pertambahan umur. Ketika orang tadi menoleh pada hal-hal negatif yang seharusnya tolehan itu pada hal-hal yang positif, hal-hal yang membahagiakan, hal-hal yang patut untuk disyukuri. Tetapi ketika orang tadi memilih untuk menoleh pada hal-hal yang negatif, kita pun sebenarnya diajak untuk mengarahkan tolehan kita pada tolehan yang tepat pada kehidupan. Seringkali memang kehidupan menarik kita seperti sebuah magnet untuk menoleh pada hal-hal yang membuat kita sambat, yang membuat kita seolah kehilangan pengharapan, yang membuat kita seolah-olah kehilangan berkat Tuhan di dalam genggaman kita. Tetapi Maria bisa sampai pada tolehan yang tepat, mendengar suara Tuhan yang memanggilnya, dan menolong Maria untuk mengambil aksi yang tepat, menjadi sarana pewartaan kebangkitan Kristus bagi saudara-saudaranya. Maka mari saat ini, sesuai dengan terang tema dan subtema kita saat ini, waktunya kita untuk menyelamatkan Indonesia. Dan cara untuk menyelamatkan Indonesia adalah kita peduli kasih terhadap sesama. Dan kepedulian itu dilakukan, kita bisa melakukan, baru bisa melakukan peduli kasih terhadap sesama ketika kita bisa menoleh ke arah yang tepat terhadap kehidupan kita. Kita menoleh pada masalah, kita menoleh pada pergumulan kehidupan, kita menoleh pada hal-hal negatif, atau kebalikannya, kita menoleh pada kebaikan Tuhan, karya Tuhan, cinta kasih Tuhan, yang sebenarnya kalau kita mau hitung, itu adalah berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Para wanita-wanita GKJW dipanggil oleh Tuhan pula seperti juga Maria. Pergilah kepada saudara-saudaramu. Pergilah kepada keluargamu,
pergilah kepada pekerjaanmu, pergilah kepada pelayananmu, dan mari kita berfokus kepada karya dan kebaikan Tuhan. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus menguatkan kita, membangun semangat kita untuk menjadi sarana kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kemenangan, buah karya, padi. Kau tapaki jalan terjal berliku. Kau panggul salib dengan tubuh penuh luka. Kau rasakan pedihnya mahkota duri. Duh Gusti, Kau terima semua itu dengan lapang. Kau dihujat, kau difitnah, kau dikhianati dan dicerca. Kau dianggap orang berdosa dan hina. Luka batin dan sedih kau tanggung, Gusti. Diammu, sengsaramu menanggung pelanggaranku. Lukamu, cucuran darahmu pembasuh dosaku. Bilurmu memulihkan dan menyembuhkanku. Bukan ayam sebagai tumbal, bukan pula sapi sebagai tumbal. Engkau Yesus tumbal itu, tumbal penebus dosaku. Aku pulih, aku sembuh, aku punya harapan baru. Sebab Engkau Yesus, bukan aku yang memenangkan aku, tapi Engkau yang memenangkan aku. Bukan karena aku baik, tapi Engkau yang baik.
Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mengumpulkan persembahan sebagai wujud ungkapan rasa syukur kita atas berkat yang telah Tuhan berikan pada kita semua. Dan untuk mendasari persembahan kita pada sore hari ini, terambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Yang demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertamamu dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan untuk mengiringi persembahan kita, marilah kita pujikan dari PKJ 146, Bawa Persembahanmu. Mari saat ini kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang Maha Kasih dan Maha Mulia, kami saat ini menghadap kehadirat Tuhan, mengingat kembali karya dan kasih Tuhan di dalam hidup kami. Sungguh Bapa, kami merasa bahwa kehidupan kami senantiasa berada di dalam naungan kasih setia Tuhan. Dan maka dari itu Tuhan, mampukan kami pula untuk menjadi sarana bagi kepanjangan kasih Tuhan untuk nyata di dalam kehidupan kami, baik di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan jemaat, di dalam kehidupan masyarakat, demikian juga di dalam lingkup negara kami. Saat ini Tuhan, negara kami sedang menuju kepada proses pemulihan pasca pandemi COVID-19 yang saat ini masih terjadi di negara kami. Tetap kami ingin mendoakan proses pemulihan bangsa kami. Kiranya Tuhan memberkati seluruh pihak yang saat ini berjuang. Pemimpin-pemimpin negara kami baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Seluruh nakes yang saat ini pun masih berjuang.
seluruh pasien-pasien COVID-19 yang saat ini masih dirawat, pun juga seluruh pihak yang saat ini berjuang untuk bertahan hidup karena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan senantiasa berjalan bersama-sama dengan negara kami. Kami pun berdoa agar kami sebagai warga negara ikut juga berproses secara positif bagi pemulihan bangsa kami. Kami pun berdoa Bapa bagi GKJW Jemaat Sidoarjo. Setiap kegiatan-kegiatan pelayanan, setiap program-program yang dirancang di tahun 2021 ini, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya semua program menjadi sarana bagi perkembangan iman warga jemaat. Pun juga kami ingin mendoakan Bapak Pendeta Kristanto beserta keluarga. Tuhan kiranya berkenan memberikan senantiasa kesehatan. Pun juga kiranya Tuhan senantiasa menguatkan Pak Pendeta Kristanto di dalam melayani Tuhan. Demikian juga jemaatnya. Kami berdoa pula Tuhan bagi kegiatan pelayanan di lingkup KPPW GKJW Jemaat Sidoarjo. Tuhan kiranya memberikan hikmat kepada setiap kaum wanita yang melayani di lingkup jemaat GKJW Jemaat Sidoarjo. Tuhan perlengkapi dengan segala hal yang baik, sehingga biarkan pelayanan kami semuanya menjadi sarana bagi kemuliaan nama Tuhan di lingkup jemaat. Kami sebagai kaum wanita GKJW yang melayani di GKJW Jemaat Sidoarjo, kiranya Tuhan perlengkapi kami agar setiap kami yang menjadi ibu, yang menjadi istri, yang bekerja saat ini di tengah pekerjaan kami, apapun pekerjaan kami dimampukan untuk menjalankan semua tugas tanggung jawab tersebut dengan hikmat kekuatan dari Tuhan. Berkatilah keluarga kami Tuhan, dan kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa ada dan tetap tinggal di keluarga kami. Perkenankan saat ini pula kami menyerahkan persembahan yang kami naikkan sebagai rasa syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan syukur kami, dan Tuhan memakai persembahan ini sebagai sarana bagi kemuliaan nama Tuhan. Pengelola serta pengelolaan persembahan ini, kami pun memohon kepadamu agar semuanya diterangi oleh kasih Kristus, sehingga segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan di jemaat pun juga bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa, inilah Tuhan seru doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja kami. Amin. Marilah kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini dengan memuji PKJ 182 bait yang pertama sampai ketiga. Ku utus kau. Ku utus kau mengabdi bagi
Mari bersama-sama kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat melalui hamba-Nya. Allah Bapa, sumber segala berkat, Tuhan Yesus Kristus, sumber segala kasih, Roh Kudus, sumber hikmat, kiranya senantiasa menyertai dan memberkati saudara-saudaraku hari ini sampai Maranatha. Amin. Selamat malam ibu-ibu terkasih. Bahagia dan sukacita rasanya karena saat ini kita bisa bertemu dalam ibadah dan perayaan Paskah KPPW GKJW Jemaat Sidoarjo meskipun via daring. Tema Paskah dari PGI tahun ini adalah Selamatkan Indonesia. Kita mungkin berpikir bagaimana cara kita bisa menyelamatkan Indonesia. Saya sangat mengapresiasi kreativitas dan ide dari panitia yang mengejawantahkan bahwa Indonesia adalah kita dan juga lingkungan sekitar kita. Sehingga tema besar Paskah dari PGI Selamatkan Indonesia diaplikasikan dalam kegiatan Baksos Peduli Kasih terhadap sesama. Karena seperti yang difirmankan Tuhan dalam Galatia 6 ayat 2 yang mengatakan, bertolong-tolonganlah kamu dalam menanggung bebanmu. Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih kepada yang pertama kepada pihak PHMJ yang telah mendukung kegiatan Paskah KPPW kali ini. Kemudian yang kedua kepada Ibu Pendeta Anggra yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah dan perayaan Paskah KPPW GKJW Jemaat Sidoarjo. Yang ketiga, saya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua panitia. Dan yang terakhir, saya juga mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini, kemudian yang telah menonton acara ini, sehingga saya berharap acara ini akan menjadi berkat untuk kita dan lebih memampukan kita untuk saling tolong-menolong dalam masa-masa pandemi yang sulit seperti ini. Pada akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.